Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 146 sampai dengan 154. Anak-anak sudah siap? Ibu membahas. Materi pembelajaran 6, ayo membaca anak-anak. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Baik, ibu memberi contoh anak-anak. Tugas ayah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya mengantar Benny ke sekolah. Selanjutnya tugas ibu. Yang pertama menyiapkan sarapan, kedua mencuci pakaian, ketiga membersihkan rumah, dan keempat memasak. Tugas Benny menyiram tanaman dan mempersiapkan perlengkapan sekolah. Ayo bercerita anak-anak, ceritakan pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Ibu memberi contoh anak-anak. Hari Minggu pagi yang lalu, semua anggota keluargaku merawat taman di halaman rumahku bersama-sama. Ayahku yang membagi tugas. Kami berempat melaksanakan tugas dengan senang hati. Ayah mendapat bagian memangkas dan merapikan pohon rambutan. Kakak bertugas membersihkan ranting-ranting yang sudah dipotong ayah. Ibu bertugas menyapu halaman. Tugasku adalah mencabuti rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman bunga. Sampah-sampah kami angkut bersama ke tempat pembuangan sampah di dekat rumah kami. Kami merasa senang taman depan rumahku menjadi bersih dan asri. Ayo berlatih anak-anak. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Selain menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Baik, ibu mulai dari soal nomor 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Baik, di sini sudah ada garis bilangannya. Ibu tulis di sini satuannya adalah cm. Karena di sini panjangnya 8 cm, berarti kita membuat garis lengkung ini dari 0 ke angka 8 di sini.
Selanjutnya ditambah lagi 8 cm anak-anak, berarti melangkah lagi 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bertemu angka 16. Nih, hasilnya adalah dari 0 ke angka 16, ini panahnya. Jadi panjang kedua daun 8 cm. Ibu tulis di sini 8 cm ditambah dengan 8 cm sama dengan 16 cm. Soal kedua anak-anak, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk itu? Baik, Ibu bahas pada garis bilangan. Tentu anak-anak masih ingat kalau cm itu singkatan dari cm. Ini merupakan satuan panjang anak-anak. Berarti kalau 4 cm dari 0 melangkah ke angka 4. Selanjutnya ditambah lagi 3 anak-anak. 1, 2, 3 menuju angka 7. Hasilnya dari 0 ke angka 7. Ini tanda panah. Ini penyelesaiannya berarti panjang kedua daun adalah 4 cm. Ibu tulis di sini. Ditambah 3 cm sama dengan 7 cm. Soal nomor 3 anak-anak, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Baik, Ibu bahas. Yang pertama 10 cm, berarti kita dari 0 melangkah 10 langkah di angka 10. Ditambah 5 lagi anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5 ke angka 15. Ini hasil akhirnya, hasil penyumbulahan ini dari 0 ke angka 15. Berarti di sini 10 cm ditambah dengan 5 cm ini sama dengan 15 cm. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting? Baik, Ibu bahas. Yang pertama 9 cm, yang kedua 10 cm. Berarti dari 0 kita ke 9 dulu, ke angka 9. Selanjutnya, karena ditambah 10 cm, melangkah lagi 10 langkah anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menuju angka 19. Hasil penjumlahannya dari 0 ke angka 19 di sini. Ini berarti panjang kedua ranting yaitu 9 cm. Ibu tulis di sini 9 cm ditambah 10 cm sama dengan 19 cm. Ke soal nomor 5 kita anak-anak. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Baik, Ibu bahas di sini. Ini garis bilangannya. Panjang daun sirih yang pertama 7 cm, berarti dari 0 ke angka 7. Selanjutnya ditambah lagi 9 cm. Langkah lagi 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 langkah menuju angka 16. Hasil penjumlahannya dari 0 kita panah ke angka 16. Ini panjang kedua daun sirih berarti 7 cm ditambah dengan 9 cm sama dengan 16 cm. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks berikut ini. Ibu bacakan, judul teksnya adalah perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan,
pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Kalau pupuk organik itu dari makhluk hidup anak-anak, bisa pupuk kandang, bisa juga pupuk kompos. Kalau pupuk anorganik ini biasanya pupuk buatan pabrik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Baik, di sini sudah ada teka-teki silangnya dan daftar pertanyaannya ada di sebelah kanan. Ada pertanyaan mendatar dan juga ada pertanyaan menurun. Ibu mulai dari pertanyaan mendatar nomor 1 di sini. Warna mangga yang masih muda. Tadi berdasarkan teks warnanya adalah hijau. Ibu tulis di sini anak-anak. Ini hijau. H I J A U. Sudah tepat pada petak di sini hijau. Selanjutnya kita amati di sini angka 2. Ini berarti soal kedua atau pertanyaan kedua yang menurun anak-anak ini. Ini sudah ada clue-nya yaitu huruf A. Kita lihat pertanyaannya. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Pupuknya tadi digunakan pupuk organik dan anorganik. Kalau awalnya huruf A berarti anorganik anak-anak. Ibu tulis di sini. Anorganik. Sudah tepat ini. Berarti sudah terjawab. Kita cari clue-nya lagi anak-anak. Ini pertanyaan keempat mendatar, ada clue-nya huruf O. Kita cari pertanyaannya di sini. Hewan yang makan buah mangga di pohon. Ini pertanyaan keempat, ada O berarti codot anak-anak di sini. C O D O T. Kita lihat lagi yang ada clue-nya di sini. Pertanyaan nomor 10 mendatar, ada clue huruf N. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar itu disebut dengan penyiangan anak-anak. Ibu tulis di sini P E N Y I A N G di sini A N. Sudah tepat. Selanjutnya ada clue lagi 6 menurun anak-anak, ada clue huruf P. Ini titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Ini tentu saja pupuk anak-anak. Ada huruf P di sini. P U P U K, pupuk. Selanjutnya ada clue lagi di sini nomor 7 anak-anak, 7 menurun. Rasa buah mangga yang masak. Rasa buah mangga yang masak. Di sini ada clue-nya huruf N. Rasanya manis anak-anak. M A N I S. Lanjut, sekarang pertanyaan 5 menurun, ada clue-nya huruf N paling bawah di sini. Yang menurun nomor 5. Tempat menanam pohon mangga. Ini bisa di pekarangan, bisa di kebun. Karena clue-nya huruf N berarti di kebun anak-anak. K E B U N, di kebun, sudah tepat. Sekarang 8 mendatar, ada clue huruf B. Di sini salah satu bentuk buah mangga. Bentuknya bulat anak-anak. B U L A T. Sekarang 9 menurun, ada clue huruf A.
Benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Air anak-anak, A, I, F. Ini yang belum terjawab, soal nomor 3 mendatar. Hama yang sering menyerang pohon mangga. Ini ibu mengisi lalat buah anak-anak, bisa juga kepik buah. Ibu mengisinya dengan lalat buah. Lalat buah. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Lakukanlah wawancara dengan seorang yang memahami cara merawat tanaman atau dengan narasumber. Tentu anak-anak masih ingat kalau wawancara itu dialog antara pewawancara dengan narasumber tentang suatu hal. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Baik, Ibu memberi contoh 5 pertanyaan anak-anak. Yang pertama, mengapa Bapak memilih menanam tanaman rambutan? Yang kedua, berapa banyak tanaman buah rambutan di kebun ini? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Bapak merawatnya? Pertanyaan keempat, siapa yang membantu Bapak merawatnya? Yang kelima, jenis pupuk apa yang Bapak gunakan untuk memupuk tanaman ini? Ayo bercerita anak-anak, laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Baik, di sini Ibu memberi contoh hasil wawancara dengan Pak Uki tentang perawatan tanaman. Karena pertanyaan di atas adalah tanaman rambutan, maka di sini hasil wawancaranya juga tentang perawatan tanaman rambutan. Ibu bacakan. Pak Uki memilih menanam buah rambutan cangkokan karena mudah merawatnya dan cepat berbuah. Pak Uki menanam 10 buah tanaman rambutan di kebunnya. Tanaman-tanaman itu dirawat dengan cara disiram dan dipupuk secara teratur. Pak Uki memupuk tanaman rambutannya dengan pupuk kandang. Rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman disiangi. Tidak lupa Pak Uki membasmi hama dan penyakit pada tanaman rambutan itu. Secara teratur, Pak Uki juga membumbuni. Dalam merawat tanamannya, Pak Uki dibantu istri dan 2 anaknya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.